Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Komster Bambu Motor. Untuk project kali ini, project pertama pada NSRR untuk dirubah ke NSRSP. Ini project pertama kita ubah kaki-kakinya ya. Kaki-kakinya yang semula pakai jari-jari, sekarang kita rubah dengan pelek racing. Untuk pemasangannya seperti apa, apakah plug and play atau gimana, kendalanya seperti apa, mari kita simak selengkapnya. Sebelumnya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kritik dan saran sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Oke, untuk yang pertama, mari kita bahas untuk pelek depannya. Sebelumnya ini menggunakan pelek milik New Mega Pro ya, baik di depan maupun di belakang. Ini pakai New Mega Pro monoshock seperti itu. Untuk yang depan ini bisa dipastikan plug and play, sedikit perubahan sekali ya. Untuk bedanya, untuk di New Mega Pro bagian ini aslinya ini pakai kabel karena sudah sensornya digital, sementara untuk NSRR masih pakai kawat ya. Jadi ini sama aja, dalamnya juga sama aja, bisa presisi plug and play, bisa dipastikan, dilihat ya, presisi plug and play. Untuk di bagian samping tidak ada ubahan suatu apapun, langsung plug and play. Untuk bos-bosnya saya pakai bosnya punya NSRR, jadi langsung plug and play, bosnya NSRR. Untuk sealnya juga saya pakai NSRR ya, seperti ini penampakan dari pelek New Mega Pro untuk yang depan ya. Palangnya palang 6, mirip punyanya SP. Oke, langsung kita bahas untuk yang belakang. Oke, lanjut untuk pelek belakang ya. Untuk pelek belakang ini lebih banyak untuk yang dirubah ya. Jadi perlu sedikit ubahan untuk bisa masuk ke NSRR. Apa aja yang dirubah? Ini dari samping kita lihat. Ini ya penampakannya. Presisi ya. Oke, ini penampakan New Mega Pro di NSRR. Oke, ini penampakan dari belakang, bisa dilihat presisi ya, presisi dengan rangka. Kemudian untuk bagian gearnya juga presisi dengan gear depan. Nah, ini ubahnya seperti apa? Ini tidak plug and play ya, tidak plug and play. Untuk yang belakang saya terangkan untuk yang dirubah seperti apa, mulai dari sisi kanan ya. Sisi kanan saya jelaskan apa aja yang dirubah. Bentar. Oke, untuk di sisi kanan yang dirubah agar ini bisa dengan rangka presisi, kemudian gear depan dan gear belakang juga presisi. Yang pertama, untuk nap gearnya, nap gear ini saya ganti punyanya Verza ya. Kenapa punyanya Verza? Bisa dilihat. Nah, ini untuk punyanya New Mega Pro. Sebentar saya lihatkan. Oke, ini yang terpasang adalah punya Verza ya. Ini punya Verza. Kemudian ini orinya New Mega Pro. Kalau saya pasangkan seperti ini, nah bisa dilihat ya. Untuk orinya New Mega Pro itu lebih pendek dari punyanya Verza. Sementara ini gear belakang dan gear depan itu harus center. Nah, ini saya pakai punyanya Verza, Honda Verza ya. Kemarin saya dapat 100.000 secondan, lumayan lah, masih bagus, original. Ini yang dirubah nap gear yang pertama.
Kemudian as roda. Nah ini as rodanya ini dirubah. Ini sementara saya pakai punyanya GL ya, GL Pro. Ini harusnya pakai punyanya New Mega Pro juga karena ini terlalu panjang, tapi sementara nggak apa-apa lah. Kenapa harus dirubah? Karena sebelumnya untuk punyanya NSRR itu pakainya ring rodanya ring 18, sementara di New Mega Pro pakai ring 17. Dan untuk asnya untuk NSRR itu lebih besar. Nah ini karena pakai New Mega Pro jadi ininya dirubah yang sesuai dengan peleknya. Nah ini dipasang yang lebih kecil diameter untuk asnya. Jadi ini diameter asnya pakai punyanya yang mirip pakai New Mega Pro seperti itu. Kemudian apalagi yang dirubah? Ini gear belakang. Gear belakang kenapa dirubah? Nah ini karena menyesuaikan dari nab gearnya. Nab gearnya ini pakai Verza, sementara untuk gear belakang ini saya pakai punyanya CB 150R. Ini mata berapa sebentar ya, nggak terlihat. Mata 45, saya pakai mata 45 di belakang. Yang depan saya pakai mata 15 45. Ini karena kemarin sesuaikan juga pakai CB 150R. Jadi ini untuk ketebalannya saya pakai yang lebih apa ya namanya, lebih tipis. Ini juga pakai punyanya Tiger juga bisa. Pakai Tiger bisa, pakai New Mega Pro juga bisa. Tapi kalau pakai Tiger yang depan nggak usah dirubah, bawaannya NSR bisa. Tapi kemarin karena punyanya Tiger tuh gearnya terlalu lebar, jadi saya kurang suka. Saya pakai punyanya CB 150R, tarikannya juga lumayan enak. Jadi ini menyesuaikan aja nab gearnya belakang ini pakai punya Verza bisa, punya Mega Pro bisa, punya GL Pro bisa. Ini pokoknya GL series lah, GL series bisa. Oke ya, gear, nab gear, kemudian apa lagi? As. Nah satu lagi antingnya. Nah, anting di dalam arm ini ya, kan ada antingnya kan ini. Nah ini kan masuk ada antingnya di sini. Nah ini juga perlu diganti. Ini diganti ini untuk saya pakai New Mega Pro Monoshock juga ya, pakai New Mega Pro Monoshock. Ini menyesuaikan dari asnya, karena asnya kecil jadi untuk antingnya juga ikut kecil. Kalau dipasang antingnya punya NSR itu terlalu besar ya, jadi nanti lobok. Ini juga saya ganti. Untuk covernya ini pakai NSRR juga masih saya pasang, sama saya beri tambahan ini ya. Oke, ini untuk bagian kiri. Oh ya, satu lagi untuk pemasangan gearnya, ini bautnya perlu digerinda sedikit ya. Ini saya contohkan, ini punyanya New Mega Pro yang asli. Nah ini digerinda seperti inilah, segini. Nah segini kurang lebih ya 3 mili digerinda. Jadi seperti ini hasilnya. Ini kenapa harus digerinda? Kita menyesuaikan dari celah ini. Nah, celah dari arm sama gear. Oke, kita lanjut untuk bagian kanan. Apakah ada yang perlu dirubah? Untuk di bagian kanan sama, antingnya juga dirubah pakai New Mega Pro, anting dalamnya ya. Untuk bagian pengereman ini masih pakai bawaan bisa. Untuk piringan ini pakai punyanya New Mega Pro juga, menyesuaikan dari peleknya seperti itu ya. Untuk lainnya nggak perlu dirubah-rubah ya. Satu lagi untuk bosnya, bos kanan maupun bos kiri saya tetap pakai punyanya NSRR. Jadi saya nggak bikin bos baru ya, pakai punyanya NSRR.
dengan tambahan, nah itu satu ring, tambah satu ring di sini ya, nggak kelihatan ya, maaf. Nah ini tambah satu ring aja di bagian sini. Bentar, nah ini tambah satu ring aja. Untuk yang kanan tanpa ring, langsung ya, bisa dilihat memang sangat tipis ya jaraknya. Nah ini nanti gerendanya untuk bautnya disesuaikan dengan jaraknya, ini jarak arm sama gearnya biar tidak nabrak ya. Terus nanti tinggal diposisikan enaknya gimana. Ini untuk penyesuaian bos-bosnya, bos pakai punyanya NSR X seperti itu ya. Ini untuk penampakannya seperti ini, cukup bagus, mereknya juga Honda ya, NK juga, kelihatannya NK juga. Nah ini mereknya NK, tapi ini punyanya New Mega Pro, nah Honda kalau orang awam juga nggak bakal tahu. Nah ini untuk yang perlu diperhatikan untuk pemasangan pelek racing di bagian belakang. Ini apa aja? Yang pertama tentu kita sesuaikan dulu. Yang perlu kita sesuaikan adalah ini, kelurusan pelek dengan rangka. Nah ini harus sejajar ya. Nah ini harus sejajar, harus pas di tengah-tengahnya seperti ini. Ini kita jadikan acuan dulu. Ini yang pertama ya, kita jadikan acuan dulu. Jadi ban ini harus di tengah-tengah. Kalau nanti di pinggir sini atau di pinggir sini ya, nanti akan jadi kayak apa ya, kalau di mobil itu sporing balancingnya kan ban depan sama ban belakang itu harus jajar seperti itu ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita samakan antara kesejajaran gear belakang dan gear depan. Ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk keselamatan. Kenapa kok harus sejajar? Jadi seperti ini, kalau misalnya ini nggak sejajar, ini misalnya saya tetap pakai punya nap gearnya New Mega Pro ya, jadi agak pendek. Ini jadi agak geser ke sini, jadi nanti gear belakang sama gear depannya nggak center ya. Ini nanti akibatnya apa kalau nggak center? Rantai ini bisa lepas. Nah ini bisa lepas karena nggak sejajar. Jadi sangat mengerikan sekali ya kalau dalam kecepatan tinggi rantai lepas. Wah bahaya sekali ya. Itu yang kedua. Jadi ban harus center dengan rangka, kemudian gear belakang harus center dengan gear depan. Selanjutnya adalah penyesuaian pengereman, itu yang ketiga. Seperti itu ya untuk tips and trick dari saya agar bisa dipasang ya untuk pelek racing. Ini berlaku untuk semua motor ya, semua motor, semua pelek seperti itu. Jadi standarnya ini harus pas di tengah-tengah rangka, kemudian gear belakang dan gear depan harus sejajar, kemudian penyesuaian pengereman seperti itu. Nah ini ada sedikit ubahan lagi untuk di NSR ini, dikarenakan NSR aslinya roda belakangnya pakai ring 18, sementara ini untuk New Mega Pro yang dipasang ini ringnya ring 17, jadi agak turun. Untuk menyiasatinya gimana? Untuk saya ini shocknya, shock depan saya turunkan kurang lebih ya seginilah, 10 cm lah ya, 10 cm agar imbang, jadi agar nggak jomplang ya kalau orang Jawa bilang. Jadi tetap kayak aslinya seperti itu, bisa dilihat. Nah ini tetap proporsional seperti itu. Bisa juga diakali dengan ini penggantian shock breaker belakang diganti yang agak panjang, nanti akan bisa
mendorong armnya agak ke bawah seperti itu ya. Sekian untuk tips and trick dari saya mengenai pemasangan pelek racing New Mega Pro di NSR-R. Oke, sekian. Jangan lupa untuk simak video selanjutnya tentang perubahan NSR-R menjadi NSR SP. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.